Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara ngobrol pinggiran Wong Cilegon, di acara News Cilegon. Hari ini saya berada di sebuah pesantren di Ling Tegal Cabe, Kelurahan Citangkil, yaitu pesantren Al Amin. Dan hari ini saya bersama pendiri pesantren sekaligus pimpinan pesantren, Bapak Ustadz Hayani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dede. Pak Ustadz, kehadiran saya hari ini, malam ini, ingin menanyakan nih Pak Ustadz. Teman-teman warga Cilegon bertanya-tanya, ada pesantren di tengah sawah. Betul. Nah, awal ceritanya Pak Ustadz, boleh ceritakan Pak Ustadz terkait pesantren ini Pak Ustadz? Jadi begini Kang Dede, teman-teman, saudara-saudara, awal mula punya pesantren ini sebetulnya saya hanya ada niatan. Karena memang dulu kami kan di pesantren tuh, di hati itu Allah, awas dulu, insya Allah kata saya, nanti saya juga akan punya pesantren walaupun gimana nanti aja. Artinya berawal dari sebuah niatan. Sebuah niatan memang harus diawali dengan niat. Ya, walaupun itu di nalar logika tidak masuk ya kan. Iya, siap. Jadi tapi niat saya sudah ada buat pesantren, tapi nggak tahu pun itu akan terjadinya di mana. Iya. Yang saya sudah niat kali. Nah, kemudian kejadian nih Pak Ustadz. Ya. Bisa ceritakan seperti apa sih Pak Ustadz kejadiannya? Jadi awal mulanya kita itu hanya mengajar ngaji biasa, santri-santri PSK Bang Dede. Santri apa tadi? PSK. Nih, tidak lazim nih. Ya. Santri PSK. Identik PSK itu masyarakat menilai bahwa PSK itu biasanya pekerja seksual. Ya, kalau ini tidak berbeda. Apa nih? Ini apa nih? Jadi PSK itu Persatuan Santri Kalong. Santri Kalong itu apa Pak Ustadz? Jadi banyak teman-teman yang nggak tahu Santri Kalong itu apa Pak Ustadz? Jadi teman-teman, Santri Kalong itu santri yang hanya mengaji saja. Mengaji saja. Awalnya pengajian kalong, maksudnya cuma kegiatan ngaji, setelah ngaji pulang. Oh, kalau ngaji pulang. Itu namanya Santri Kalong. Oke Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Dan setelah berlanjut lama sebulan 2 bulan, si PSK ini berniatan untuk mukim itu ya di tempat kami, di rumah. Masih gabung di rumah. Belum ada pesantren. Belum ada kobong ini belum ada. Ya. Jadi ya mereka PSK ini tiduran berserakan Kang Dede. Maksudnya berserakan Pak Ustadz? Berserakan itu artinya di lantai, di teras, di teras rumah, di dalam, ada yang di dalam rumah, ada yang di teras, pokoknya acak-acakan lah si PSK ini seperti itu. Artinya tidak terkoordinir, tempat tidurnya tidak ada dan lain sebagainya. Tidak terkoordinir karena memang belum ada tempat. Tapi sekarang ini kelihatannya saya tadi lihat ada kamar-kamar Pak Ustadz. Ini menarik nih, dari yang berserakan hingga punya tempat. Bisa Pak Ustadz seperti ini Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz. Jadi awal mulanya ketika PSK ini tidur, tidur di mana di teras, saya itu Kang Dede bangun tengah malam. Saya lihat dari jendela ada PSK yang sedang kedinginan Kang Dede. Ngintip Pak Ustadz. Kedinginan. Kedinginan Sehingga saya ngintip. Nah, kalau ini ngintip enggak apa-apa. Positif. Ngintip santri ya Pak Ustadz. Lanjut Ustadz. Setelah ngintip santri, ternyata santri sedang kedinginan Bang Dede. Santri sedang kedinginan, PSK ini sedang kedinginan. Iya. Saya langsung berdoa kepada Allah pada detik itu, malam itu kan. Ya Allah, berikan saya kemudahan untuk membuat pesantren ya Allah. Akhirnya hati saya seperti itu. Akhirnya alhamdulillah sekarang punya ya Pak Ustadz. Ya, nah, sudah punya. Awal mula ceritanya dari mulai saya pernah lihat tuh Pak Ustadz, saya pernah lewat jalan, ada gubuk-gubuk. Nah, sehingga menjadi setelah saya kesini lagi ada pesantren. Ini kan luar biasa. Ini dari gimana sih ceritanya bisa sampai dari tidur di teras hingga gubuk dan akhirnya pesantren. Awalnya kan kita itu ada bangunan 3x3 kan,
untuk mereka kegiatan belajar. Mengaji. 3x3. Luas bangunan 3x3. Sempit sekali. Jumlah santri lumayan banyak. Jumlah PSK ini. Jumlah PSK-nya banyak ya. Hampir 50-an lebih. Kalau itu zaman Covid mungkin sudah dibubarkan. Mungkin kalau sudah zaman Covid sudah dibubarkan kan. Itu kejadiannya sebelum Covid ya. Sebelum Covid kejadiannya. Kalau sudah Covid dibubarkan mungkin sudah dibubarkan. Jadi ada tetangga yang pernah buat warung. Terus beliau warungnya sudah tidak lanjut sehingga kobongnya diwakafkan lah. Kobongnya diwakafkan buat Pak Ustaz. Buat saya. Sehingga saya manfaatkan buat tidur PSK. Itu lokasinya berdekatan atau? Lokasi di samping rumah, tapi itu tanah bukan milik saya. Enggak, warung itu tadinya emang bisa dipindah gitu. Bisa, di tangga itu ada 200 meter lah dari tempat kami ini. Dipindah. 200 meter saya gotong sama PSK. Saking pengen punya tempat tidur. Ya Allah. PSK ini teman-teman menarik pastinya ini. Sehingga kobong itu digotong sama PSK bareng-bareng. Yang tadinya warung itu digotong sama semua PSK. Ada berapa orang itu? 20 orang digotong. Dipindahkan ke samping rumah nih. Tanah orang. Pinjem ke tanah orang Kang Dede. Untung boleh itu Pak Ustaz. Alhamdulillah, untung dibolehkan. Tapi kalau untuk kegiatan positif mungkin boleh Pak Ustaz. Ya. Allah. Jadi terus setelah itu ya namanya di sini nih lokasinya sawah, Kang Dede, teman-teman. Kalau setiap kehujanan, ya Allah, ketika datang banjiran, sempat kebanjiran Kang Dede. Untuk merintis untuk berjuang untuk pendidikan, kehujanan, kebanjiran, sehingga pernah lemari, kasur semua kehanyut semua Kang Dede. Punya santri, punya PSK ini, dan kitabnya pun pada basah semua. Segitu saya nangis sedih, ya Allah. Nangis Kang Dede. Setelah itu saya berdoa lagi kepada Allah, ya Allah berikanlah saya jalan untuk membuat pesantren, ya Allah, dari mana saja. Artinya ya pesantren ini tempat yang layak lah buat santri. Saya tidak tega gitu melihat santri ini, sehingga kehujanan, kebanjiran. Terus saya berdoa kepada Allah, optimis, saya minta modalnya doa dengan doa. Modalnya doa luar biasa tuh. Sampai bukti dari doa ini Pak Ustaz. Kang Dede tahu sendiri. Maaf rumah saya yang saya tempatin ini belum beres Pak Dede, masih berantakan. Tapi Pak Ustadz mau bikin pesantren. Tapi saya bikin pesantren ya kan. Itu bahkan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi izin Allah ya. Atas izin Allah semua, tidak ada yang tidak mungkin. Nah kemudian Pak Ustadz tadi dari kobong kebanjiran, kemudian sekarang sudah kelanjutannya seperti apa sih sebenarnya? Doa Allah itu Allah mengabulkan doanya melalui apa Pak? Ya, yang jelas tetap melalui wasilah. Wasilah itu ketika PSK ini pada ketidur kedinginan, kebanjiran, ke teras-teras. Orang tua angkat saya, Kang Dede, Allahumarhamhu. Orang tua angkat itu maksudnya? Orang tua angkat saya itu orang sini, tokoh masyarakat sini. Ya, ketika itu saya undang ketika khataman kitab. Beliau melihat kegiatan santri dan beliau bertanya, emang itunya tidur di sini ya Pak Ustadz? Iya Bah. Tidur di mana? Tidur di sini. Orang tua angkat Pak Ustadz. Orang tua angkat ini. Kedinginan, ya Bah. Hujanan, ya Bah. Kalau banjir emang nggak kebanjiran? Kebanjiran Bah. Seperti itu saya cerita. Ya udah. Kalau kayak gitu di belakang rumah Pak Ustadz ini yang sekarang jadi pesantren ini itu masih tanah Abah. Silakan buat pesantren di belakang. Abah hibahkan. Alhamdulillah. Dari situ saya Kang Dede sujud syukur kepada Allah. Subhanallah. Dan yang membuat ini pun saya bareng-bareng sama PSK ini. Buat bangunannya gotong royong. Buat bangunan ini saya gotong royong, tidak memanggil. Bohong Pak Ustadz. Kalau buat bangunannya gotong royong, materialnya emang iya. Ya alhamdulillah. Materialnya gimana Pak Ustadz? Cerita materialnya. Material awalnya dari kami sedikit. Awalnya ada sedikit rezeki. Saya belikan batu. Ada rezeki sedikit, saya belikan pasir. Saya kumpulkan Kang Dede. Saya kumpulkan, nggak sekaligus langsung buat. Saya kumpulkan teman-teman. Kumpulan uang Pak Ustadz? Ya alhamdulillah uang pertama. Pribadi Pak Ustadz. Ada uang dari pribadi, ada uang dari teman-teman, ada para donatur yang tersentuh. Donatur ada ya? Donatur ada. Yang tersentuh hatinya sehingga ingin menyumbangkan hartanya ada seperti itu. Akhirnya dengan gotong royong pelan-pelan jadi tempat ini alhamdulillah atas izin Allah. Nah sekarang Pak Ustadz sudah jadi nih.
namanya pesantren Al-Amin. Kenapa namanya pesantren Al-Amin? Ya, jadi Kang Dede, kenapa saya namakan pesantren Al-Amin? Karena saya saking syukurnya sama tokoh masyarakat sini. Yang tadi orang tua angkat. Ya, orang tua angkat ini beliau namanya Haji Amin. Haji Amin, almarhum. Jadi mewakafkan sebelum meninggal. Mewakafkan sebelum meninggal. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Abah Haji Amin amal ibadahnya diterima di sisi Allah ya Pak Ustadz ya. Amin. Ya itu mudah-mudahan kita berdoa bersama dengan wakaf dan sekarang bisa jadikan tempat pendidikan. Lanjut Pak Ustadz. Sekarang jumlah daripada siswanya berapa Pak Ustadz? Ya. Jumlah keseluruhan PSK ini. PSK itu hanya yang ikut ngaji saja Kang Dede. Sebelum Covid memang banyak Kang Dede. Sebelum Covid banyak. Sebelum Covid itu ya PSK perempuan mencapai 23-an. 23 perempuan. Itu perempuan. Ya. Karena belum ada tempat untuk santriwati, saya pulangkan setiap hari habis ngaji pulang. Kalau PSK yang laki-laki itu mencapai 35-an. 35. Sebelum Covid itu tetapi itu nginep semua di sini? Itu tidak. Oh, tidak. Waktu itu kan karena belum ada bangunan. Iya. Nah, untuk saat ini yang mungkin ada yang nginep di sini ada Kang Dede. Kan udah ada kamar-kamarnya, ada 6 kamar, atas bawah nih saya lihat. Sudah lumayan tidak kebanjiran lagi, tidak kehujanan lagi. Ada Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Ya alhamdulillah, bersyukur sekali sama Allah sehingga para PSK yang dulunya kedinginan, kebanjiran, kehujanan, sekarang alhamdulillah sudah Allah mengijabah doa. Tempatnya Pak Ustadz, ada tempatnya yang layak seperti itu, sehingga santri ini, si PSK ini tidak kehujanan lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kegiatan santri setiap harinya dari ini kan mungkin kegiatannya atau jarang-jarang atau setiap hari Pak Ustadz, boleh diceritakan Pak Ustadz? Jadi Kang Dede, teman-teman, sebelumnya kegiatan ini sebelum Covid kegiatan ini jadiin satu aja. Setiap hari Senin itu berbeda. Setiap Senin sore itu anak-anak SD. Dari mulai dini dari mulai SD sampai habis maghrib ada maghrib jamaah bareng, wiridan bareng, baca-baca jamaah bareng, sholat jamaah bareng nanti anak-anak SD ini. Anak kecil, setelah anak-anak kecil beres jamaah bareng pulang. Digantikan PSK dengan PSK ya. PSK. Datang PSK. Kalau PSK datangnya malam. Kali ya bener. PSK datangnya malam. Lanjut Ustaz. Menarik. PSK datanglah malam. PSK sampai kadang sampai jam 9. Sampai jam 9 malam. Itu sebelum Covid ya. Iya. Sebelum Covid itu sampai jam 9 sampai jam 10. Ya, saat ini dibatasi. Agak kurang kegiatan, dikurangi lah. Bukan dikurangin artinya, tapi dibagi tugasnya. Dibagi waktunya itu ba'da zuhur ada, ba'da asar ada, yang tadinya ba'da zuhur tidak ada, ba'da subuh tidak ada, sekarang ada. Siap, untuk meminimalisir kerumunan seperti itulah. Siap. Pak Ustadz, tadi kegiatan sudah dari Senin, berarti sibuk nih dari Senin sampai Minggu. Itu dari mulai habis doho asar sampai dengan jam 9 dan sekarang dikurangi sedikit-sedikit untuk membagi tugas ya Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, gurunya Pak Ustadz. Para asatid kami awalnya memang kami sendiri, tidak ada yang membantu. Alhamdulillah atas izin Allah didikan kami sudah ada yang bisa. Didikan sudah ada yang bisa jadi asatid. Jadi asatid. Asatid saya suruh membantu saya untuk mengajari anak-anak. Awalnya cuma Pak Ustadz? Awalnya cuma saya sama istri. Awalnya Bapak Ustadz sama istri. Sekarang ada berapa Pak Ustadz? Sekarang alhamdulillah sudah mencapai, ada asatidnya mencapai 5 orang. Wah subhanallah, ada 5 asatid dengan 50 lebih jumlah siswa. Pak Ustadz, artinya ada operasional di sini. Operasional sendiri Pak Ustadz untuk kegiatan bisa berjalan seperti apa Pak? Apa ada siswa dipungut biaya atau seperti apa Pak? Jadi Bang Dede, kalau untuk siswa di sini ini sedikit pun tidak kami pungut biaya. Gratis. Digratiskan. Sedikit pun kami tidak meminta, tidak memberi apa? Suatu iuran. Nggak ada iuran. Baik buat listrik ataupun yang lain. Subhanallah. Tidak ada sama sekali. Tapi kan pasti operasional ada. Ya, operasional ada memang. Nah, dari mana operasionalnya Pak Ustadz? Ya, jadi operasionalnya itu makanya kita membuat suatu kolam ikan. Kolam ikan dari tadi saya nggak ngeliat nih Pak Ustadz. Belum ya. Belum. Jadi di atas pesantren ini, di bawahnya ini ada kolam ikan.
Wow. Jadi saya ini duduk di bawah kolam ikan. Duduk di atas air. Di atas air. Bisa cuman ada tubinnya. Ya, siap Pak Ustaz. Duduk di atas air. Nah, ini diperuntukkan buat kegiatan santri. Ketika santri ikan sudah mulai panen, disitulah kita membuat hasil buat santri. Nah, tapi kan Pak Ustaz, panen ikan itu enggak setiap hari. Kolam dengan jumlah kolam yang kalau kita duduk di atas ini, apa kolamnya banyak Pak Ustaz? Ya kolamnya enggak cuma satu ini. Cuma satu ini, tapi kan kegiatan harus terus. Nah, itu dari mana Pak Ustaz? Selama ini, sementara ini alhamdulillah lagi tahadusan menikmatilah, lagi cerita atas nikmat Allah selama ini dari kami pribadi. Dari Ustaz. Iya, baik beli sayur, beli ikan, beras, dan ada juga donatur yang tahu, ada beberapa orang yang mau sedekahkan beras. Alhamdulillah. Ada yang mau bersedekah. Ada ya, masih ada warga Cilegon yang tahu tempat ini bersedekah. Bersedekah beras ada di alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan amalnya menjadi ibadah ya Pak Ustaz. Subhanallah. Lanjut Pak Ustaz, lanjut. Kami sudah komit bersama istri, saya Neng, Umi, kalau ada apa-apa di rumah kita jangan sampai mengeluh. Kalau ada kerusakan, gelas pecah, piring pecah, jangan ngamuk, kata saya gitu kan. Karena ada anak-anak juga ya Pak Ustaz. Karena ada anak gitu. Belum anak sendiri udah banyak gitu kan. Belum ketambahan PSK ya Allah. Anak berapa Pak Ustaz? Anak baru 4. Baru 4. Istri baru 1 kan Dede. Mau nambah? Jangan. Cukup 1 teman-teman. Oke, Pak Ustaz, lanjut. Itu operasional dibantu. Nah, saya ingin tahu Pak Ustaz, ini dari merintis dari yang hanya sebatas tadi tidur berantakan dan lain sebagainya, sudah megah, sudah lumayan bisa ditempati. Pak Ustaz sebenarnya masih ada kekurangan nggak sih Pak Ustaz? Ya, namanya untuk pendidikan itu Bang Dede tidak ada batasnya, masih ada sebetulnya, masih ada bangunan, masih ada kepengen bangun lagi karena memang kebetulan PSK perempuan ini pengen mukim Bang Dede. PSK perempuan pengen mukim di sini belum ada tempatnya Bang Dede. Makanya kalau belum ada tempat jangan Bang. Ya, benar itu. Jangan. Saya tidak akan terima, saya belum sempat saya terima. Ini santriwati belum saya terima karena memang tempat belum ada. Oleh karena itu saya juga lagi berusaha sekali, ingin membuat asrama buat santriwati walaupun satu kamar 2 kamar. Tapi yakin Pak Ustadz bisa? Insya Allah bisa. Sudah minta sama Allah? Sudah minta sama Allah. Allah maha segalanya. Terus berjuang Pak Ustadz. Terus berjuang. Teman-teman, menarik dari semua ini, dari doa keinginan akhirnya terwujud sebuah pesantren yang sangat sederhana berada di pinggir sawah, akhirnya tercipta dengan jumlah murid yang 50 orang. Dengan kerendahan hati Pak Ustadz itu memberikan segala sesuatunya untuk pendidikan. Semoga ini menjadi amal. Dan teman-teman, saya pengen tahu terakhir tujuan Pak Ustadz sebenarnya dan cita-cita Pak Ustadz sebenarnya menciptakan pesantren ini. Silakan Pak Ustadz. Jadi teman-teman, Bang Dede, saya tidak muluk-muluk. Saya ingin mencetak generasi muda ini, generasi penerus ini sebagai generasi Qurani yang Subhanallah. Minimal bisa baca Quran. Subhanallah. Karena memang yang dibutuhkan oleh orang tua kita itu adalah bacaan Al-Quran. Itulah yang saya tanamkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, niat dari hati, berangkat dari hati, ingin mencetak anak generasi Quran. Subhanallah. Apalagi di kota Cilegon dulu teman-teman. Disebut sebagai kota santri, gitu kan? Kota santri, iya betul. Betul. Oleh karena itu kami akan ingin terus mencetak supaya kembali Cilegon ini seperti yang dulu disebut sebagai kota santri. Siap seperti itu. Teman-teman, itu sekelumit cerita Ustadz Hayani yang mengurus PSK dari nol hingga menjadi sebuah pesantren. Walaupun masih banyak kekurangan, Ustadz Hayani tidak pernah mengeluh. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya bisa terwujud. Pak Ustadz, kami dari News Cilegon mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga minta doanya buat teman-teman ya Pak Ustadz ya, agar pesantren ini dan cita-cita Pak Ustadz terus aja dan mudah-mudahan juga pesantren yang tadi diinginkan adanya namanya asrama santri putri. Mudah-mudahan bisa terwujud teman-teman. Terima kasih dari saya Pak Ustadz, mohon maaf kalau saya ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.